Saya Dr. Sally Mahdiani dari Departemen KSM Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kembali lagi bertemu dengan Anda sekalian untuk memeragakan pemeriksaan keseimbangan sederhana. Kali ini kami akan memeragakan pemeriksaan GANS SOP atau GANS Sensory Organization Performance. Sebelum pemeriksaan kita mulai, kita persiapkan dulu posisi pasien. Posisi pasien yang optimal adalah pasien berdiri tegak, kedua tangan berada di samping badan, pandangan menghadap ke depan, sejajar dengan garis horizontal. Secara optimal, pasien tidak menggunakan alas kaki, dan kedua kaki dibuka selebar-lebar. Kita mulai pemeriksaan dengan posisi pertama. Posisi pertama adalah posisi tadi yang telah kita tempatkan untuk persiapan. Sekarang kita instruksikan pasien untuk menempatkan kedua tangan di depan dada dengan posisi menyilang sebagai berikut. Pandangan tetap menghadap ke depan sejajar dengan garis horizontal. Posisi kaki tetap dibuka selebar bahu. Lalu pemeriksa berada di samping salah satu sisi atau berada di belakang pasien untuk menjaga kemungkinan pasien terjatuh. Posisi pertama seperti ini kita pertahankan selama 30-45 detik dan kita amati apakah ada perubahan posisi, pasien tergoyang atau jatuh ke salah satu sisi seperti berikut. Apabila pasien jatuh ke salah satu sisi sebagai berikut, artinya pasien memiliki keadaan abnormal untuk posisi pertama. Selanjutnya kita menginjak ke posisi kedua. Posisi kedua adalah posisi badan, tangan, kaki, dan pandangan seperti posisi pertama. Namun sekarang kita instruksikan pasien untuk menutup kedua mata. Seperti ini, dan posisi kedua seperti ini kita pertahankan selama 30 hingga 45 detik. Kita amati sambil berada di belakang atau samping salah satu sisi dari pasien dan menjaga kemungkinan pasien terjatuh ke salah satu sisi. Kondisi yang normal adalah apabila pasien berada pada posisi seperti ini selama waktu pemeriksaan. Dan kondisi yang abnormal adalah apabila pasien terjatuh atau berubah posisi dari posisi awal. Seperti ini. Ini adalah posisi yang abnormal. Sekarang kita menginjak ke posisi ketiga. Posisi ketiga adalah hampir sama sebetulnya dengan posisi 1 dan posisi 2, namun perbedaannya adalah pasien kita minta untuk menempatkan salah satu kaki berada di depan kaki yang lain dengan salah satu kaki yang lebih kuat berada di belakang, seperti berikut. Seperti ini kita dapat melihat bahwa kaki sebelah kanan berada di depan sehingga ibu jari kaki sebelah kiri berada menempel dengan tumit kaki sebelah kanan. Pandangan tetap melihat ke depan, sejajar dengan bidang horizontal. Badan tetap berusaha tegak, dan menempatkan kedua tangan berada di atas dada dengan posisi menyilang. Jangan lupa pemeriksa selalu berada di belakang atau samping kiri dan kanan untuk melihat dan menjaga perubahan posisi pasien selama 30-45 detik waktu pemeriksaan. Seperti begini. Apabila tidak ada perubahan posisi, ini adalah posisi ketiga yang normal. Dan apabila terjadi perubahan posisi pasien, misalnya pasien bergoyang atau perubahan posisi dengan menggerakkan kaki, itu adalah posisi yang abnormal. Sebagai berikut. Seperti ini, pasien dengan berubah posisi berarti posisi yang abnormal. Selanjutnya, posisi keempat. Posisi keempat ini adalah pada dasarnya sama dengan posisi ketiga. Maka kita instruksikan pasien untuk menempatkan salah satu kaki berada di depan kaki yang lain. Kedua tangan menyilang di depan dada. Pandangan tetap berada di depan, lurus. Dan perbedaan dengan posisi ketiga adalah kita minta pasien untuk menutup kedua mata. Jangan lupa untuk berada di samping atau di belakang pasien selama pemeriksaan 30-45 detik. Amati kembali pasien
Jangan sampai ada perubahan posisi untuk posisi yang normal, dan apabila terjadi perubahan posisi pasien, itu adalah posisi yang abnormal, sehingga akan menghasilkan hasil tes yang positif. Seperti ini adalah hasil tes yang abnormal atau positif. Kini adalah posisi kelima. Perbedaan dari posisi pertama sampai keempat tadi, pada posisi kelima kita akan menggunakan alas yang tidak stabil, sehingga kita instruksikan pasien untuk naik ke atas alas tersebut. Posisi kaki sejajar atau selebar dengan bahu, pandangan menghadap ke depan, kedua tangan tetap berada di samping badan. Jangan lupa pemeriksa tetap berada di belakang dan menjaga apakah ada posisi pasien yang tidak stabil atau terjatuh. Dan ini tetap dipertahankan selama 30 hingga 45 detik. Posisi yang terjatuh atau abnormal sehingga membuat interpretasi pemeriksaan positif adalah seperti berikut. Ini adalah posisi yang abnormal. Posisi ke-6. Posisi ke-6 sama dengan posisi kelima. Pasien berada di atas alas yang tidak stabil, pandangan menghadap ke depan, kedua tangan berada di samping, lalu pandangan tetap dipertahankan, dan kita instruksikan pasien untuk memejamkan kedua mata. Pertahankan hingga 30-45 detik. Apakah posisi ini dapat dipertahankan untuk kondisi yang normal atau hasil tes negatif? Dan apabila hasil tes positif adalah kondisi yang abnormal, apabila kita menemukan pasien dengan posisi yang tidak stabil atau terjatuh seperti ini. Ini adalah posisi pemeriksaan yang abnormal. Posisi terakhir pada pemeriksaan GANS SOP adalah posisi ke-7. Pada posisi ini, kita akan meminta pasien untuk jalan di tempat. Pandangan tetap menghadap ke depan, sejajar dengan bidang horizontal. Kedua tangan diregangkan di depan, sejajar dengan bahu. Lalu, kaki diangkat bergantian kiri dan kanan dengan ritme frekuensi pergerakan kanan dan kiri yang tidak terlalu cepat, seperti berikut. Pada saat mengangkat kaki, perlu diperhatikan untuk kaki diangkat sejajar dengan panggul. Setelah diperhatikan pasien stabil dengan gerakan seperti ini, lalu selanjutnya kita akan meminta pasien untuk memejamkan kedua mata. Gerakan seperti ini akan kita amati selama kurang lebih 60 detik atau 1 menit, atau dalam hitungan langkah kita akan memperkirakan sebanyak 50 langkah. Kita amati apabila tidak terjadi perubahan posisi atau perubahan arah, berarti pemeriksaan adalah pemeriksaan yang normal atau hasil tes yang negatif. Apabila terjadi perubahan posisi sebanyak kurang lebih 1 meter atau perubahan arah kurang lebih 30 derajat dari arah awal, itu menandakan hasil tes yang positif atau abnormal. Ini adalah contoh dari hasil tes yang abnormal. Terjadi perubahan posisi dan perubahan arah. Demikian adalah pemeriksaan GANS SOP yang terdiri dari 7 posisi. Dari ke-7 gerakan ini dapat kita simpulkan bagaimana gerakan pertama hingga gerakan ke-7, apakah gerakan tersebut adalah gerakan yang abnormal atau gerakan yang normal. Kesimpulan dapat kita amati sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan akhir apakah terjadi gangguan keseimbangan perifer atau gangguan keseimbangan sentral.